A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pagi ini langsung saja saya tadi men-share tentang sabar dan syukur. Dan kalau kita cari di sini sabar dan syukur juga di syukur di handphone, akun handphone itu biar kita bisa kemana-mana, bisa bersama Al-Quranul Karim, maka pakai handphone itu akan ketemu sabar dan syukur itu di 3 ayat, di 3 surat. Ya. Masya Allah, Rabbana hablana minas sholihin, Allahu Akbar. Ya, coba cari di situ pencarian gitu ya. Syukur dan sabar. Di 3 surat ya seperti ini. Yang pertama surat Luqman ayat 31. 31, nah, paling mudah begitu. 31 gitu. Yang kedua di surat Saba. Surat 34 ayat 19. Ya. Sabar syukur Saba. Ya. Yang ketiga di surat 42, surat Asyura. Surat Asyura, surat 42 ayat 33. Nah, syukur sabar. Jadi untuk anak-anak, cucu-cucu, anak cucu dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat juga buat anak cucu bangsa. Yang pertama, yang paling mudah untuk dipahami ini syukur sabar sebelum ilmu-ilmu yang lain. Ya. Masya Allah, syukur ini kalau anak kecil minta permen gitu, dikasih permen itu syukur, alhamdulillah, nuhun gitu. Kalau kita dulu waktu kecil ngirim makanan pas lebaran ke mbah gitu kan, dikasih uang ini nanti buat beli permen. Atur nuhun mbah. Masya Allah, itu jauh-jauh ngirim makanan pas lebaran itu. Atur nuhun mbah. Gitu. Jadi anak kecil akan tahu sudah rasa terima kasih tadi. Syukur. Ya, Masya Allah, ini tidak mudah betul ini kan. Ketika sudah tua ini agak tidak mudah betul mengenal syukur karena demikian banyak tuntutan yang sudah masuk dalam memori kita. Allahu Akbar. Ya, tapi kalau kecil ngertinya makan permen, permen aja. Syukur, senang langsung lari-lari gitu. Pas batuk pilek sekalipun dia minta permen, minta es gitu. Ya, itu nggak mikir, ya, namun dia juga belum tahu ilmunya, belum tahu gitu bahwa permen sama es itu membuat batuknya tambah gitu. Tapi yang penting lehernya syukur, terima kasih, senang, enak gitu. Padahal leher ini hanya berapa senti gitu. Tapi karena itu yang dirasakan, maka itulah yang diminta. Permen, es, walaupun pilek. Tetap aja minta, kalau nggak nangis gitu. Ayo, siapa aja coba anak-anak yang pernah nangis ya. Kita punya pengalaman masing-masing semua. Anak minta nggak boleh nangis, padahal nggak mintanya bukan karena uang, tapi bukan nggak bolehnya bukan karena uang, tapi karena kamu lagi nggak sehat gitu. Jangan makan es, jangan makan permen gitu. Tapi dia maksa karena yang ngerti itu bahwa saat itu yang enak itu es atau permen. Ilmunya sampai di situ. Maka dia minta permen, es sampai nangis kekecer gitu. Ya, semuanya ya, kita semua pernah. Kita semua yang pernah kecil, ya kakek yang udah 60 tahun sekarang ini, dulu pernah kecil dan pernah juga nangis kayak gitu. Nah, itulah maka rasa syukur, rasa terima kasih itu ada. Itu inherent di situ mudah kalau diingat-ingatkan. Oleh karenanya adalah kita biasakan suami istri bangun pertama itu tahajud dulu, cipika-cipiki sama suami istri. Terima kasih Bu, maaf lahir batin. Terima kasih dulu, kenapa? Bisa tahajud bersama gitu. Ya, pagi ini, Masya Allah, Alhamdulillah,
Ya, karena tidurnya kita biasa sore jam 9 gitu, maka bisa bangun gitu. Terima kasih Bu, maaf lahir batin. Ya, itu yang saya share fotonya pagi ini. Allahu Akbar. Terima kasih tadi. Biasakan kita terima kasih. Syukur, syukur, syukur gitu. Maaf lahir batin, memang pasti hari ini juga ada kesalahan yang kurang gitu. Allahu Akbar. Baik, yang kedua sabar. Sabar memang untuk anak-anak belum mengenal, sabar itu belum mengenal. Karena nggak ngerti kalau nangis selesai aja gitu. Habis nangis teriak, wah, begitu dikasih permen ini selesai. Ya, syukur, terima kasih gitu ya. Gitu. Jadi sabar relatifly masih belum dikenal oleh anak-anak, dan sabar ini barang dikenal setelah tahu bahwa yang diinginkan itu sesuatu yang dalam rasanya pengen dipunyai, tetapi tidak didapat gitu. Ketika dia didapat itulah maka dia harus mengenal sabar. Ya, misalnya tadi juga minta permen, es, terus nggak dapat sama ibu bapaknya, masih aja nangis kekejaran sampai dia lupa. Bahkan kalau anak-anak suka dipindahkan perhatiannya ke yang lain, jadi lupa tentang keinginan permen sama es tadi ketika lagi batuk. Sampai-sampai kalau orang tua dari pengalaman kami kakek nenek ini sampai menghubungi sama tetangga yang punya warung itu, mohon maaf kalau ini lagi kelihatan nggak bagus, lagi batuk pilek, terus dia minta permen atau es, mohon dibilangin lagi habis nak, gitu. Sampai caranya begitu supaya anaknya tadi tuh katanya juga ibunya lagi habis gitu, kata yang dagang. Nah kalau itu kemudian masih barangkali masih indah kita pindahkan perhatiannya pada yang lain. Memindahkan perhatian yang lain ini kemudian lupa keinginan tadi. Ada baiknya kita ketika tua-tua ini ingin sesuatu, kita pindahkan perhatian kita pada yang lain. Misalnya nih, wah pengen ini, pengen itu. Udahlah, sekarang keinginan yang paling mudah pasti bisa apa? Zikir. Gitu kan. Terima kasih ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Gitu. Insya Allah akan lebih baik lagi. Keinginan yang sekarang ditunda dulu. Nah, gitu. Pasti bisa zikir. Gitu. Wala dzikrillah ya akbar. Jadi kita ingin sesuatu, apakah pengen motor, pengen mobil, pengen rumah, ya, pengen S2, pengen S3, pengen profesor, itu ternyata berat. Dan kemudian, aduh, nggak bisa ini kalau dipaksakan untuk sekarang nggak bisa, nggak tahu besok pagi gitu ya. Sekarang nggak bisa, maka sabar, 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 sabar. Masya Allah. Innallaha ma'asobirin. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 31, ayat 31 ini. Syukur sabar ini di dalam ayat ini, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat 31 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anal fulka tajri fil bahri binimatillahi lijuriyakum min ayatih. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah. Alam taro anal fulki tajri. Alam taro anal fulka tajri fil bahri binimatilah, dengan nikmat Allah. Allah Akbar. Jadi kapal tadi berlayar di laut dengan nikmat dari Allah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya itu adalah ayat-ayat Allah yang demikian itu hanya bisa dibaca. Sungguh pada yang demikian itu dapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sabar dan banyak bersyukur. Bagaimana ayat ini hanya dipahami oleh orang-orang yang banyak syukur dan sabar dan syukur. Nah, kita mungkin sampai kita selesaikan ini dulu. Kalau kapal berlayar, kita pernah berlayar. Saya pernah berlayar dari Surabaya ke Madura. Pernah berlayar juga dari Bakauheni ke Merak. Itu angin sepoi-sepoi gitu Pak, apalagi sore hari atau pagi hari, mataharinya lagi keluar. Indah sekali itu. Misalnya nih, lagi berlayar dari Bakauheni ke Merak di ujung selat Sunda sana, di ujung Pulau Jawa, menuju Sumatera. Katakanlah pagi-pagi gitu. Indah sekali gitu kan. Atau sore hari gitu kan.
matahari dari barat, pagi hari matahari dari timur, belum panas. Kita duduk di anjungan kapal gitu. Oh, indah sekali. Halo, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, gitu ya. Melihat lautnya yang bergelombang, gitu ya. Anginnya sepoi-sepoi, gitu. Pelan, gitu ya. Dan kapalnya belajar, gitu. Masya Allah. Beda sekali itu, gitu. Syukur. Syukurnya benar-benar gitu, syukur gitu. Tapi masih kurang satu lagi, sabar tadi harus sabarnya gimana kok? Kenapa? Apa hubungannya kapal dengan sabar? Coba bayangkan kalau kapal tadi 1 poin misalnya, kemudian anginnya tiba-tiba dihentikan oleh Allah. Walaupun susah itu logikanya, mudah bagi Allah kan, kun fayakun. Anginnya berhenti, kapalnya nggak jalan. Oh itu dulu, itu dulu ketika kapalnya pakai layar saja. Kapal sekarang pakai mesin, jadi tidak akan berhenti karena angin ininya. Tapi sekarang yang lain, coba tiba-tiba gunung eh, di Selat Sunda ini, Krakatau itu, tiba-tiba meletus gitu. Gitu. Muncullah gelombang gitu. Belum sampai gelombang tsunami, gelombang karena meletusnya Gunung Krakatau dan pernah terjadi kan? Pernah terjadi Gunung Krakatau meletus dari tsunami. Coba tiba-tiba mendengar radio, belum sampai terjadi gelombang saja mendengar dari radio bahwa anak Gunung Krakatau meletus. Wah itu sudah dog 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 dog. Wah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Apalagi kemudian ternyata emang ombaknya tambah tinggi. Tambah sedikit-sedikit aja rasanya udah tinggi sekali. Waduh gitu. Mau ambil itu pelampung gitu. Bisa jadi rebutan gitu. Bisa jadi berkelahi karena pelampungnya terbatas gitu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika seperti itu kemudian kita bertobat pada Allah. Ya, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kami. Sekali ini saya mohon diselamatkan kami ya Allah. Saya sedang menuju Sumatera atau kebalikan saya menuju Jawa, mau ketemu keluarga ya Allah. Ya, saya keluarganya di Bandung, ini pulang dari Palembang. Saya pernah naik kapalnya dari Palembang karena Palembang kemudian ke Lampung, kemudian menuju ke Bakahuni. Karena lagi ada kebakaran hutan, pakai mobil langsung dari Palembang ke Bandung. Masalah. Nah, terus naik kapal itu, gitu. Ya Allah, aku mau pulang menuju keluargaku di Bandung, ya Allah, selamatkan aku, ya Allah. Gitu. Aku ini amal soleh. Jadi ungkapkan semuanya supaya kita mendapatkan keselamatan dari Allah SWT. Ketika kapal sedang berlayar, kadang-kadang terdengar berita bahwa misalnya tadi Gunung Krakatau meletus, gelombang tambah tinggi, kita bisa. Belum apalagi kemudian betul-betul gelombangnya tambah tinggi, kapalnya naik turun. Wah, Masya Allah. Cari di YouTube itu, kapal naik turun kayak gitu. Kayak apa itu ya, situasinya. Wah, Allahu Akbar. Rabbana hab lana minas solihin. Allahu Akbar. Ya, nah di dalam ayat ini kalau diteruskan, itu di ayat 32, dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wa idza ghasyiyahum mauzun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yaj'adu bi ayatina illa kullu khottarin kafur. Nah, seandainya kapal tadi sudah sampai di pinggir di Pulau Jawa di Pahuni. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Masih terima kasih, syukur kita di sana. Tapi banyak di antara kita termasuk saya ketika kemudian seperti itu lupa bahwa tadi hampir saja meninggal di sana. Kena ombak yang tinggi, digoyang sana sini, ya Allah, ya Rabbi. Gitu. Bisa jadi kalau ada yang nggak siap kejeduk, gitu bisa juga jadi sakit atau ada yang meninggal juga. Nah kalau kita selamat,
Bisa jadi waktu mendarat pertama masih bersyukur, terima kasih sambil lari. Gitu. Tapi beberapa waktu kemudian lupa bahwa kita pasti akan suatu ketika akan meninggal. Bahwa sebelumnya pernah diuji oleh Allah dengan kapal yang digoyang oleh ombak. Ya, teman-teman yang pernah naik kapal atau sekali-sekali naik kapal ya, sengaja ya ke Surabaya atau ke Bakahuni, naik kapal rasanya kayak apa? Ya, kalau biasanya barangkali kapal di antar sungai atau di waduk ya, waduk mana? Waduk Jatiluhur, waduk Wonogiri, waduk mana ada kapal kecil ini. Ya, tapi lebih kerasa sekali kalau misalnya dalam perjalanan mau menuju pulang ke rumah kayak gitu ya, dari Madura mau ke Jawa, ke Surabaya, dari Merak ke Bakahuni. Nah, sampai itu setelah ketemu lagi keluarga lupa bahwa nah saya dapat hikmah kayak gini. Maka bukalah ayat ini, ayat 31, ayat 31. Ini hikmah di keluarga. Demikian, Rabbana hablana minas sholihin. Selamat menikmati indahnya perjuangan untuk pasangan muda, untuk keluarga muda, anak cucu dimanapun berada, anak cucu bangsa dimanapun berada, bersabarlah. Ya, kalau levelnya para keluarga muda sudah tahu bagaimana bersabar. Ya, bersabar ini karena ketika mau ngelamar bisa jadi waktu pengen si A, tahunya sudah ada yang punya atau ditolak oleh orang tuanya, calon mertua. Kemudian si B ya dapat, Allah menentukan si B. Si B itulah keputusan Allah. Ya. Bukan lagi si A ya. Jadi kalau saya suka di kelas, saya andaikan waktu simulasi AHP, Analytical Hierarchy Process, itu kawan-kawan yang planologi, yang sipil air, yang TI, yang tahu AHP ini, Analytical Hierarchy Process, saya pakai contoh bagaimana memilih calon istri suami gitu. Jangan nanti segera lulus segera nikah ya, gitu ya. Gunakan AHP gitu. AHP kemudian ada teorinya gini, memilih dari 3, katakanlah kalau laki-laki misalnya A, Ati, B, Betty, C, siapa? Charlie ya, C-nya siapa gitu. Cici ya gitu. Ati, Betty, Cici gitu. Pakai HP, kriterianya 1, yang sholat soleh gitu nilainya berapa. Kemudian IPK berapa. IPK rujukan kerajinan. Yang ketiga good looking gitu ya. Gitu. Dipilih, kayaknya dalam pikirannya A, B, C gitu ya. Nah, waktu disortir bisa jadi ternyata B dulu yang nomor 1, kedua C, 3A. Bisa bolak-balik. Nah, lebih dari itu akhirnya keputusan di tangan Allah. Setelah kita urutkan, kemudian kita satu persatu, ya bisa jadi, 1 nggak boleh sama mertua, calon mertua gitu kan, tanya gagal. Yang kedua sudah punya tunangan. Yang ketiga, nah inilah bisa jadi Allah kemudian memutuskan. Yang ketiga, inilah keputusan itu, tawakaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, setelah itu, setelah punya anak tadi, ngurus, ada yang batuk pilek, minta es, minta ini, batuk ke warung. Pertama misalnya yang paling repot lagi kalau nggak punya uang. Nggak punya uang, anaknya minta es, minta permen. Segera minta es, minta permen, nggak bisa. Itu sabar, kawan-kawan. Saya pernah sampai jual cincin nikah tuh. Saya nggak punya cincin lagi sekarang. Saya dulu punya cincin nikah, kemudian pas perlu komputer untuk S2. Ya, tahun berapa Bu Yan itu ya? Wah, jual cincin untuk beli komputer gitu. Jadi ada saat-saatnya di mana kita turun, ya, secara ekonomi sangat turun, dan kemudian nggak ada uang, gitu kan? Ya sudah, apa cincin nikah dijual dan kita hidup sederhana. Nah kepada anak tadi kemudian, terutama suami istrinya dulu harus sabar dulu, gitu. Menenangkan anaknya, anak tadi kemudian bisa dibalik, bisa balik, bisa dibalik perhatiannya. Ayo kita main sana yuk, gitu kan. Wah itu ayunan di depan itu, gitu. Wah, ayo dorong, yuk. Lupa si anak. Ketika lupa dia udah lupa. Sabar, syukur. Itulah sabar, syukur itu seperti naik kapal tadi juga. Temukan dalam kehidupan sehari-hari syukur, sabar dalam kehidupan berkeluarga. Kalau itu bisa cepat ketemunya, bisa mengkompakkan suami istri, Masya Allah. Bekal kehidupan luar biasa sudah di tangan kita. Allahu Akbar. Pak Hamka, Buya Hamka, ya, dalam Al-Azhar, dalam ceramahnya, sabar dan syukur ini seperti sayap dua pesawat. Dua sayap dalam satu pesawat. Ya. Gitu.
sabar syukur tadi. Jadi gimana kira-kira Pak Hamka bisa menafsirkan syukur sabar kayak dua sayap dalam pesawat? Ya, ketika ada masalah tadi, syukur. Pakai itu ininya, sayap satunya. Ketika mendapat kenikmatan, ya, ketika ada masalah sabar, ketika ada masalah sabar, dengan sekuat tenaga sabar ya, anak nangis, anak sakit, sabar. Ketika ada kenikmatan, kemudian syukur. Jadi tidak sombong. Ketika syukur, kemudian nggak sombong karena ada Allah. Di atas langit ada langit. Ya. Di atas kita, di atas langit ada langit. Yang kita lulus S1, syukur betul. Lulus S1, ada yang S2. Lulus S2, syukur. Itu ada yang S3. Jadi harus syukurnya terkendali, tidak berlebihan. Tidak jadi sombong. Gitu ya. Lulus S3, ada yang profesor. Gitu. Lulus profesor, ada yang jadi rektor. Lulus jadi rektor, ada yang jadi menteri. Gitu. Jadi menteri, ada yang jadi presiden. Jadi presiden, ada yang jadi sekjen PBB. Gitu. Jadi tidak ada ininya. Jadi syukur tidak sampai jadi sombong. Tapi kebalikannya ketika sabar, ketika jadi masalah, duh gimana nggak bisa beli permen ini. Iya, itu ada yang nggak bisa makan. Gitu. Kita masih lumayan bisa beli nasi, nggak bisa beli permen sama es, ya sudahlah. Ini mau piknik ini, anak-anak piknik kemana? Ya sudah, nggak bisa piknik, kita jalan-jalan sendiri ke taman. Gitu. Istri mau mana? Mau ke Singapura? Enggak lah. Mau kemana, mau beli baju yang ini, baju arisan ini, ya sudah maaf, bilang aja minta maaf Bapak Ibu arisan, Ibu arisan nggak bisa beli baju, gitu kan. Kita masih punya baju banyak, gitu. Bajunya masih ada 5, ada yang belum dipakai pula, gitu. Nggak usah beli baju dulu, gitu kan, gitu. Sabar. Syukur sabar. Suami istri kompak, cipika-cipiki setelah tahajud, terima kasih, maaf lahir batin. Masya Allah, insya Allah, syukur, sabar, ya, terima kasih sebagai implementasi rasa syukur kita. Dan sabar, minta maaf lahir batin pasti ada kesalahan dan mohon sabar, saling sabar. Maka insya Allah seperti pesawat yang sedang terbang. Emang kita nggak tahu sampai di mana, karena Allah yang maha tahu. Tetapi kita hanya tawakal pada Allah, mudah-mudahan Allah menunjukkan kita sampai pada situasi di mana Allah menempatkan kita yang terbaik. Allahu Akbar. Rabbana hab lana minal sholihin. Jadi kesimpulannya satu, setiap kita harus menikmati indahnya perjuangan ini. Yang sudah saatnya nikah, ya. Segera lulus, segera nikah, udah pasti itu. Karena kalau ditunda nanti makin nggak berani. Ya. Yang kedua, siapa yang akan diajak nikah, tawakal kepada Allah, sortir dengan AHP, sortir dengan Excel dengan weighting factor atau dengan rasio biasa, pilih urutannya siapa yang jadi pilihan, si A, si B, si C, gitu ya. Misalnya tadi Ati, Betty atau Cici tadi, belum tentu yang nomor si Ati, Betty, Cici yang terpilih. Yang udah bisa jadi yang terpilih misalnya kebalikannya, oh Betty, kemudian Cici, baru Ati. Bisa juga itu terakhirnya ternyata bisa jadi di luar itu semua. Hanya Allah yang tahu. Ya. Tawakal tu Allah. Nah, ketika ijab kabul terjadi, maka tawakal Allah nggak ada lagi. Tidak akan pernah ada alasan apapun kecuali iblis yang menggoda antara suami dan istri untuk berkelahi dan kemudian berpisah. Gitu. Karena ganti 10 kali, 15 kali, tidak akan pernah puas. Gitu. Maka nikmatilah itu, bersyukur kepada Allah, dan pertahankan ya bahtera keluarga itu, apalagi kalau sudah punya anak-anak. Masya Allah. Istilah syukur sabar akan sangat nyata bagi pasangan suami istri, keluarga muda yang sedang membina keluarganya, mengasuh adik-adik kecilnya, apalagi di bawah 5 tahun, ya. Kemudian masih mencoba cicil motor, oke, ya, cicil mencari lokasi cicilan rumah atau kontrak rumah, gitu. Masih harus apply S2, Masya Allah, syukur sabar berdua, ya. Kenapa? Karena terakhirnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati. Nah, mumpung lagi bisa bersama-sama, kerjasama untuk mendapatkan yang terbaik karena Allah. Mudah-mudahan keluarga adik-adik, keluarga pembelajar Indonesia, keluarga muda, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Berikutnya memang kemudian di 2 ayat yang lainnya, itu surat Saba, itu surat bagaimana suatu negeri, kalau orang-orangnya tidak syukur sabar, maka negeri itu akan hancur. Kenapa? Negeri yang tidak syukur sabar, masyarakatnya akan hancur. Kenapa?
Saya baca di surat Soba, nanti kita diskusikan berikutnya. Dan terakhir tadi, surat 42 ayat 33, itu surat musyawarah. Kalau suami istri tidak bisa musyawarah, kalau satu negara tidak bisa musyawarah, maka hancur. Ya, kalau suami istri nggak bisa musyawarah, maka nafsi-nafsi sendiri-sendiri, pengen karir sendiri-sendiri, maka hancurlah keluarga itu. Pengen keuangan sendiri-sendiri, hancurlah keluarga itu. Negara tidak syukur sabar, maka para pemimpinnya, para politisinya, para elitnya korupsi. Kalau masyarakatnya diam saja, tidak syukur, tidak sabar dalam mengoreksi, maka akan hancur negara itu. Maka 3 syukur sabar ini, 1 di keluarga syukur sabar, surat 31 ayat 31, surat Luqman. Yang kedua di surat Saba, kalau nggak syukur sabar, negara korupsi akan hancur. Ketiga di surat 42 itu musyawarah. Maka marilah musyawarah, karena Allah SWT mulai dari tahajud, cipika-cipiki, kemudian musyawarah, apa kegiatan kita hari ini, maka insya Allah keluarga muda, keluarga pembelajar Indonesia akan selamat dunia akhirat, jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan bisa berkontribusi kepada negara ini menjadi negara baldatun, thayyibatun, barbun ghafur. Agung Yono menyampaikan untuk anak cucu dan anak cucu bangsa dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini bulan Agustus, ya mudah-mudahan bisa nambah satu-satu untuk warisan ya, 12 Agustus 2020, warisan untuk anak cucu bangsa dimanapun berada. Demikian Agung, Yani, terima kasih untuk semuanya, untuk anak cucu, untuk teman-teman, untuk tetangga, untuk ITB, karena saya di ITB, untuk Indonesia, untuk alam semesta ini, untuk Allah SWT, alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.